Sebangga apa lu sama Onyo? Bangga banget. Maksudnya di perjalanan anak saya ini mungkin tidak hanya kami, tapi se-Indonesia tahu bagaimana anak ini ikut dipermalukan. Bahkan satu keluarga juga dipermalukan. Tapi anak ini sangat kuat. Alasan saya terus membela dia dan kuat ini karena saya cinta sekali dengan anak ini. Dan Onyo anak yang nurut. Ya kalau anak seusia ini kalau ada ngebantah wajar, namanya anak-anak usia. Tapi Onyo anak yang mau berkembang untuk perjalanan karirnya. Dia mau melakukan sebuah perubahan-perubahan dari dirinya. Ketika setiap hari selain sekolah ada les piano, les vokal dan semuanya yang tidak berhenti sampai larut malam. Itu membuat dia ingin mencoba terus naik dalam berkarir. Betul. Dan Ruben mendampinginya luar biasa. Gue suka nanya ke Ruben kan, Ben kok Onyo makin ini? Iya, gue dampingin terus. Itu sikapnya. Tadi pas iklan, lihat kan, Soima juga jadi saksi. Dia hampiri semua juri, dia cium tangan. Sesuatu yang agak jarang terjadi sekarang. Tapi Ruben mendidik seperti itu. Harus, rata-rata kalau aku kepingin dia menjadi bintang yang walaupun sebesar apapun tetap sama senior-seniornya harus tetap lebih hormat. Harus lebih menyapa, itu dibiasakan. Budaya yang sopan santun itu penting karena dalam sebuah mental seorang bintang, attitude itu penting sekali. Terkadang saya tidak mau anak saya ini lupa gelap akan ketika dia sudah popularitasnya terlambung tinggi sehingga dia lupa sama hal itu. Ada satu lagi ya, ada satu hal yang Ruben pernah cerita secara pribadi sama saya. Kita ngobrol, terus gue nanya, siap gak lo mental atau jawaban atau menjelaskan kepada halayak umum ketika ada yang beranggapan, wah Ruben memanfaatkan Bertrand Peto gitu. Tapi ternyata jawaban Ruben itu sangat-sangat masuk akal dan sesuai dengan fakta yang terjadinya. Ruben menjelaskan, gue mencintai, memiliki Bertrand itu bukan lagi dia dari tidak bisa apa-apa. Terus maksudnya di grab, diapain supaya menjadi seseorang. Tapi memang ini anak dasarnya sudah ada. Jadi gue fasilitasin untuk menjadi seseorang yang bermanfaat. Yang dulu tidak pernah didapat, memang basicnya sudah ada. Gue kasih kesempatan, gue permudah jalannya. Apapun orang mau ngomong apa, gue gak ambil pusing dengan mereka. Wah. Berbicara mengenai cinta Ruben yang begitu besar, kalau misalnya banyak pemirsa atau netizen di luar sana yang ingat beberapa waktu yang lalu sebelum ada Bertrand Peto, Ruben ini memiliki cinta yang sangat besar dengan para sahabatnya termasuk almarhumah Jupe. Itu dia ngurusin Jupe dari nol sampai dengan akhir hayat. Jadi buat orang-orang di luar sana yang mungkin lupa bahwa Ruben dibilang hanya memanfaatkan, tidak. Ruben Onsu memiliki cinta yang sebesar itu sama orang-orang terdekatnya. Jadi wajar kalau sekarang orang yang dianggap anak pun jauh lebih besar cintanya. Setuju. Ya. Tapi Ruben bisa seperti ini, pasti ada seseorang juga yang mendampinginya dengan baik. Karena pasti ada kecemburuan. Kenapa lebih perhatian kepada A, B, C. Tapi orang ini juga tak kalah hebatnya dengan Ruben. Ini dia Sarwenda. Dan Sarwenda pun di belakang menangis. Apa kabar Sarwenda? Baik. Tadi kita flashback sedikit tentang apa yang kalian lakukan. Ya aku dengar di belakang kayak mau nahan, tapi maksudnya pada saat in frame kalau bisa jangan sampai terlalu cengeng dulu. Gak apa-apa. Tiba-tiba terbayang ya. Sekilas demi sekilas apa yang telah kalian perbuat, apa tantangan dan rintangannya? Banyak. Mengambil keputusan itu nggak gampang juga. Mengambil tanggung jawab dan ketika kita udah berusaha untuk yang terbaik, tapi kan manusia nggak ada yang sempurna ya, tapi kita berusaha untuk yang terbaik, memberikan semuanya untuk anak kita, tapi ternyata cobaan lain lagi gitu. Apa yang membuat Wenda kuat sampai saat ini?
sayang, tulus. Itu nggak ada Atas lagi. dasar itu akhirnya sampai saat ini berdiri kuat, memberikan yang terbaik untuk Betran dan yang lainnya. Iya, sayangnya sebagai anak tulus, jadi nggak ada yang kita, gimana sih kita mau ngeliat anak kita bahagia, anak kita Iya. sukses gitu dong. Iya. Orang nggak ngeliat secara langsung dari dalamnya ya. Iya. Ya. Hanya di permukaan mereka lihat. Di permukaan itu. Iya. Teman-teman boleh nggak saya ngomong? Boleh, Boleh, silakan Mai. Selama saya melihat Betran tadi menyanyi di hadapan saya langsung teringat anak saya. Karena kurang lebih usianya mungkin hampir sama. Tetapi bukan karena seusia sama anak saya. Tetapi saya bisa merasakan Ruben dan Wenda ini sebagai orang tua. Untuk mendidik anak yang seusia Onyo ini tidaklah mudah. Dan saya merasa sebagai orang tua yang mempunyai anak, saya merasa belum bisa menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak saya. Karena belum bisa mendampingi anak-anak saya ya dengan baik. Tetapi melihat Ruben dan Wenda saya merasa iri. Ketika bisa menggiring Onyo sampai saat ini. Dan kita sendiri tahu banyak sekali ketika Onyo namanya semakin naik. Tentunya keluarga Ruben Onsu pasti semakin banyak yang membenci. Kita tahu itu semua, tetapi kekuatan mereka bertiga ini pun juga membuat saya iri. Saya sangat bisa merasakan apa yang dirasakan Ruben, apa yang dirasakan Wenda, keluarga, begitu juga Onyo. Dengan usia segitu sudah seringkali menerima bisa dibilang bulian, tetapi saya harap Onyo itu akan membuat kamu semakin kuat nantinya. Iya, betul. Dan kamu harus berterima kasih kepada orang tuamu yang mendidik kamu selama ini, yang memberi ruang kamu dari A sampai Z. Dari apapun itu, dari materi, pendidikan, semuanya. Jangan sampai kamu melupakan itu, jangan sia-siakan itu. Jagalah nama baik mereka. Pokoknya saya pribadi ikut berdoa semoga kalian semua diberi kesehatan dan kamu kalau sukses nanti jangan lupakan mereka. Ya. Jangan sia-siakan mereka. Tetap sopan santun seperti apa yang diajarkan orang tua kamu. Jujur saya ikut bangga melihat mereka, melihat kalian. Kamu bisa nonton tayangan lengkap LIDA 2021 di channel Indosiar hanya di video. Jangan khawatir ketinggalan keseruan LIDA 2021 secara lengkap di aplikasi video. Download aplikasi video sekarang juga. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di LIDA 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indosiar di aplikasi video.